السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merupakan suatu kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keluarga yang akan meneruskan keturunannya, di mana dengan adanya keluarga ini maka populasi manusia pun akan terus berkembang. Dan syariat ini telah memberikan kepada manusia, terkhusus bagi mereka yang telah berkeluarga, adanya ganjaran pahala yang sangat banyak ketika seorang ayah atau seorang ibu meninggal, di mana apabila dia memiliki keturunan yang saleh, maka keturunan tersebut akan memberikan kepadanya manfaat. Setiap amal yang dilakukan oleh anaknya dari amal saleh, maka akan terus mengalir kepada orang tuanya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Belum lagi di akhirat kelak, bagi keluarga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka persyaratan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua bersama nanti di surganya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ganjaran pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan di dalam surah At-Tur ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah keluarga yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan beriman di sini adalah orang tersebut adalah orang yang bertauhid, orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia darinya. Maka inilah orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, sedangkan keturunan mereka
mengikuti orang-orang yang beriman tersebut di dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanihim. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka, keturunan-keturunan mereka tersebut kepada orang-orang yang beriman tersebut. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangkan sedikit pun dari amalan mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bagi para hambanya yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan keluarganya nanti di surga. Maka wajib bagi hamba tersebut yang pertama beriman. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga beriman terhadap hari akhir. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesyirikan, yang berupa kebid'ahan, yang berupa dosa-dosa besar, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dia jaga diri dia terlebih dahulu. Dia bawa diri dia untuk beriman dengan sebenar-benarnya iman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini mencakup baik itu orang tua maupun anak. Keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka. Akan tapi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar adalah seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala bebankan kewajiban kepadanya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Tidak lain adalah untuk tujuan yang sangat besar, agar seorang ayah tersebut beserta dengan keluarganya bisa bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang dia akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang masing-masing di antara mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Tur ayat ke-25 sampai ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya nanti di akhirat mereka saling bertanya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Lalu mereka berkata, kami dahulu sebelumnya, maksudnya ketika kami dahulu, ketika masih di dunia, kami adalah orang-orang yang takut. Kami adalah keluarga dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum.
Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kami dengan surga tersebut, dan juga telah menjaga kami dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya keluarga yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah surga nanti adalah keluarga yang di dalam keluarga tersebut ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sang ayah mengingatkan kepada anaknya, sang suami mengingatkan kepada istrinya, sang istri mengingatkan kepada suaminya, sang anak juga mengingatkan kepada orang tuanya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak saling membiarkan satu dengan yang lainnya terbuai dengan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang kafirin harta dan anak-anak mereka tidak ada manfaatnya. Harta dan anak-anak mereka tidak ada manfaatnya. Walaupun mereka memiliki harta yang melimpah dan anak-anak yang hebat-hebat, akan tapi manakala di dalam keluarga tersebut tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar dan saling membiarkan sesama mereka di dalam berbuat maksiat, maka hal itu tidak ada manfaatnya. Dan terkhusus bagi kepala keluarga yang dia tidak peduli adanya kemaksiatan yang terjadi di dalam keluarganya, maka baginya ancaman yang sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok yang mereka tidak akan masuk surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan ad-dayyus. Yang pertama adalah ad-dayyus. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman dayyus?" Wahai Rasulullah, apa itu dayyus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi." Yaitu orang yang tidak peduli ya terhadap orang-orang yang masuk kepada keluarganya. Dia senantiasa welcome. Dia tidak peduli apakah yang masuk ke dalam keluarganya adalah ahli maksiat atau tidak. Maka dari itu ayyuhal muslimun, kalau kita ingin agar kita kemudian keluarga kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan kepada kita di dalam ayat yang tadi telah dibacakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, wajib atas kepala keluarga untuk menasihati keluarganya, untuk mengajak keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib bagi anak-anak untuk mengingatkan kelalaian orang tuanya apabila dia melihat orang tuanya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mengingatkan ayahnya ketika ayahnya terjatuh ke dalam kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesyirikan.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar dan juga tidak dapat melihat dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepadamu sedikit pun?" Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu apa yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Maka ini Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan ayahnya. Jadi ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia berlaku untuk orang tua dan juga anak. Orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya, begitu juga seorang anak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang harus diingatkan yang pertama kali kepada keluarga kita adalah kita ingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Karena siapa saja yang dia mati di atas kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni dosanya. Dan yang kedua yang harus kita peringatkan kepada keluarga kita adalah kita peringatkan mereka dari bahaya bid'ah. Karena bid'ah ini merupakan maksiat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita agar kita menjauhi bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hatilah kalian dari perkara agama yang baru yang diada-adakan. Karena setiap perkara agama yang baru yang diada-adakan itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka kita peringatkan keluarga kita dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita peringatkan keluarga kita dari berbagai macam maksiat yang masuk ke dalam rumah kita melalui gadget, melalui HP. Hendaknya kita senantiasa mengawasi istri dan anak-anak kita. Kita cek HP-HP mereka. Jangan biarkan istri dan anak kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan ini sangat besar bahayanya. Dan orang-orang kufar, mereka sangat menginginkan sekali agar keluarga muslim itu meninggalkan agama mereka. Maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan keluarga muslim. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak harus waspada terhadap hal ini. Hendaknya kita betul-betul menjaga keluarga kita dari kemaksiatan yang akan masuk ke dalam keluarga kita. Kalau kita ingin agar kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bersama keluarga kita di surganya. Bagi siapa saja yang menginginkan hal itu, maka hendaknya dia menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.